Halo guys, balik lagi di channel Bang Olip, channel yang bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video Against the God part 30. Cerita berlanjut, selama 2 bulan Yunce berlatih pedang. Setelah pengasahan selama ini, hasil akhirnya sudah stabil. Hari ini hari dimana persaingan antar klan. Yunce akan kembali berkumpul orang tuanya. Sesampainya di sana, mereka sudah siap. Kemudian mereka berangkat bersama. Namun di sini tak ada Yun Xiao. Dia dari pagi sudah pergi. Tak berselang lama akhirnya mereka sampai tujuan. Terlihat seseorang sedang separingan untuk menguji kemampuannya. Pertarungan berakhir dengan cepat, yang dimenangkan oleh Yun Qiu. Dengan kemenangan 1 kali ia sudah arogan. Dia menantang Yun Xiao untuk naik ke arena pertarungan. Yun Xiao cukup gugup dengan hal itu. Namun Yunce memberikan motivasi. Jadi tinggal maju saja, tak usah ragu. Lakukan apapun yang kau mau. Dengan sedikit motivasi membuat Yun Xiao percaya diri. Dengan begitu Yun Xiao naik ke arena. Pertarungan pun dimulai. Yun Qiu sudah akan menyerang, yang katanya dengan sekali serangan dia bisa mengalahkannya. Langsung aja dia berlari ke arah Yun Xiao. Begitu mudahnya Yun Xiao menghindari serangannya. Yun Qiu melanjutkan serangan dengan cepat melancarkan serangkaian tebasan. Mereka mengira ini sudah berakhir. Namun Yun Xiao masih berdiri tegak tak beranjak dari tempatnya. Yun Qiu mulai kesal dibuatnya. Di luar arena nampak Yunce dan orang tuanya menyemangati Yun Xiao untuk tidak ragu-ragu menarik pedangnya. Dengan menarik pedangnya, sekarang Yun Xiao mulai serius dan Yun Qiu bergerak maju yang akan mengayunkan pedangnya. Di sini Yun Xiao memejamkan matanya, berfokus akan serangan lawan. Saat serang mereka saling menebas dan benar saja akhirnya pedang Yun Qiu patah. Mereka yang melihat kejadian tersebut tak heran. Pertandingan berakhir dengan kekalahan Yun Qiu. Sementara Yun Qiu tak terima akan kekalahannya. Secara diam-diam ia menyerang Yun Xiao menggunakan power handernya. Serangannya melesat ke arah Yun Xiao. Boom! Yun Qiu sangat puas. Ia beranggapan Yun Xiao sudah tewas. Jika tidak mati dipastikan cacat. Di saat asap mulai menghilang ternyata Yun Xiao masih hidup. Persepsinya salah besar, malahan dia tidak terluka sedikit pun. Mengetahui Yun Xiao masih hidup, Yun Qiu semakin kesal. Sekali lagi, ia mengeluarkan power handernya. Serangan berbentuk perisai menerjang Yun Xiao. Akan tetapi, serangan bisa diblokir dengan mudah. Seketika Yun Xiao sudah berada di hadapan Yun Qiu. Dengan pedang di kepalanya membuat tak berkutik sedikit pun. Sepertinya kau kalah lagi, ucap Yun Xiao. Setelah selesai pertarungan, Yun Xiao beranjak pergi. Namun Yun Qiu tak terima akan kekalahannya. Ia terus saja mengoceh ingin bertanding ulang. Orang-orang yang berada di situ mulai membicarakan Yun Qiu atas sikapnya tidak sopan terhadap tuan muda Yun Xiao. Bahkan tetua besar menyuruhnya untuk turun. Yang dilakukannya hanya perbuatan memalukan bagi klan Yun. Lalu kita dibawa ke dalam podium penonton. Terlihat para tetua sudah berkumpul, disusul dengan kedatangan Mu Yubai. Kedatangan kemarin disambut hangat oleh Wei Tian dan dibesarkan duduk di dekatnya. Namun Yubai menolaknya. Dia lebih suka duduk di dekat King Hong. Wei Tian jengkel atas penolakan terhadapnya. Namun ia sudah merencanakan sebuah niat jahat untuk membalaskan adik iparnya. Para tamu tidak diundang ikut datang juga, seperti Under Riven maupun keluarga He. 3 tetua keluarga Yun menyambutnya dengan hangat. Tapi mereka mengingatkan pada tamu untuk tidak ikut campur urusan keluarga Yun. Karena semuanya sudah tiba, langsung saja dimulai. Wei Tian sebagai tetua besar memberikan pidatonya. Dijelaskan 1 bulan sebelum perayaan besar kekuasaan 100 tahun dari Demon Queen, sebagai bagian dari 12 klan Guardian, ia mengharapkan keluarga Yun agar lebih meningkatkan kekuatannya lagi. Untuk kompetisi, para peserta diharapkan menampilkan yang terbaik. Hanya karena pemenang dari semua usia lah yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perayaan besar 100 tahun itu. Dan ada satu hal penting yang harus diambil keputusannya, karena posisi ini berhubungan dengan masa depan klan. Semenjak hilangnya Yun Chahe dan terlukanya Yun Qihong, dalam waktu pendek klannya jatuh sampai kondisi seperti sekarang ini. Jadi dia memohon pada tetua untuk memilih ulang kepala keluarga Yun. Inti dari pembicaraan Wei Tian, ia menyinggung tentang kepemimpinan King Hong yang sekarang merosot tanpa perkembangan sedikit pun. Sedangkan Yubai yang mendengar hal tersebut menggebrak meja. Jelas-jelas perkataan Wei Tian benar menjatuhkan posisi King Hong. Itu menyulut emosi Yubai. Namun keluarga lain juga ikut campur seperti He Lian Pei, bahwa dia terlihat mendukung Wei Tian. Bahkan menyuruhnya untuk memberikan posisinya diberikan saja kepada Wei Tian.
Sudah tak mau basa-basi lagi, Yubei mengeluarkan rantai. Tak mau kalah, Lian Pei menggunakan tekniknya. Saat beradu kekuatan, akan tetapi mereka dipisahkan oleh Splendor, Night King, dan Rock Dragon. Karena sudah dilerai oleh para tamu yang datang, sekarang situasinya tenang kembali. Kemungkinan kedua keluarga ini keluarga terpandang. Maka dari itulah mereka tak melanjutkan pertarungan. Keluarga Splendor, Night King, dan Rock Dragon dipersilakan duduk. Tadi mereka berdua telah mendengar pembicaraan. Sebelum melanjutkan kata-katanya, dia meminta izin kepada 3 tetua yang ada di sana. Tentu 3 tetua tidak keberatan dengan pendapat dari Splendor Night King. Tanpa sukar lagi, dia langsung ke intinya. Mengatakan bahwa yang lebih cocok menjadi kepala keluarga Yun adalah Yun Xinjue. Karena kemampuannya luar biasa. Terlebih lagi, dia telah memiliki Proven Handle berwarna hijau seperti Demon King. Ditambah orang dari Suran Waitian memberikan bumbu. Tanpa pikir panjang, orang-orang yang berada di situ maupun di luar mereka setuju dengan saran dari Splendor Night King. Mereka ingin perubahan. Siapa tahu dengan dipimpin generasi muda akan kembali masa kejayaan keluarga Yun. Ya, mereka hanya melihat segi kekuatan dan bakat yang dimiliki Xinjue, tanpa harus menimbang terlebih dahulu. Terlihat Yuro agak khawatir, namun Qi Hong masih tetap tenang. Mengambil suara terbanyak, 3 tetua akan melakukan upacara penyerahan ahli waris. Dan tiba-tiba, tunggu! Yang tak lain dan tak bukan itu adalah Yunce. Ia keberatan. Tanpa basa-basi, ia langsung membuka pembicaraan. Namun Splendor Night King menyalahnya. Siapa kau? Apakah punya hak untuk merasa keberatan terhadap saran dari semua orang? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu tujuan dari keberatanku, ucap Yunce. Lalu Yunce mengutarakan kejadian penyerahan Yu Xiao dan Kiki sebelumnya. Jika orang yang menjadi dalang di balik semua ini dilakukan oleh Xinjue. Sontak Xinjue terkejut. Orang-orang memprotes dengan perkataan Yunce yang sembarangan. Lalu ayahnya dengan cepat memasang badan. Ia membela anaknya dari tuduhan. Yang lebih kesannya lagi, malah dia menuduh balik Qi Hong dengan menyuruh orang luar untuk memfitnah anaknya. Namun Yunce tak gentar sedikit pun. Ia melakukan hal ini atas kemauannya sendiri. Terlebih lagi, Yunce menyarankan menggunakan Purple Handle Soul untuk mengetahui kebenarannya. Akan tetapi, tetua besar menyuruh pengawal untuk mengusir Yunce dengan kekerasan. Dengan mudah, Yunce melumpuhkan 5 pengawal tersebut. 3 tetua belum berkata apapun, tapi justru kalian melakukan tindakan sesuka hati. Menurutmu, apa perkataanku benar? Perkataan Yunce menyulut emosi tetua besar maupun orang-orang di sini. Di saat seperti ini, ada aja orang yang sedang mencari muka dengan menunjukkan eksistensinya. Mereka menyerang Yunce, namun Yunce yang berani berkata seperti itu tak ada keraguan dan ketakutan sedikit pun. Akan tetapi Qi Hong menghentikan Yunce. Yunce sempat terdiam sejenak, berhalusinasi waktu kecil, berharap kasih sayang seorang ayah. Beberapa detik saja ia tersadar. Sudah waktunya Qi Hong untuk maju menghadapi kroco-kroco itu. Memintanya agar membiarkan dirinya menunjukkan arti sebuah pemimpin. Langsung saja Qi Hong mengeluarkan aura yang mengerikan. Dalam sekejap membuat mereka tak berdaya. Mereka bertekuk lutut di hadapan Qi Hong. Ia meminta maaf atas kelancangan yang mereka buat. Orang-orang berada di situ merasakan seluruh tubuhnya gemetaran. Mereka dibuat bertanya-tanya. Dengan kondisi tubuh Qi Hong, apakah sudah pulih? Sementara dengan perkataan tegas, Qi Hong menyuruh Xinjue naik ke atas panggung dan bersiap untuk menerima Proven Handle Soul. Tetapi Waitian masih saja menghalangi. Splendor Night King masih saja ikut campur. Dengan berani Qi Hong melarang Splendor tak ikut campur urusan keluarganya. Jelas perkataannya menyinggung Splendor Night King. Yun Qi Hong, kau berani tidak sopan padaku? Kurang ajar, bocah. Kau pikir pantas menyebut Yun Qi Hong, ha? Di saat berusia 14 tahun, aku sudah terkenal. Bahkan ayahmu masih main lumpur. Dulu ayahmu memanggilku kakak. Bocah tidak punya sopan santun dan etika. Tidak berpendidikan, tidak tahu diri. Benar-benar memalukan bagi ayahmu dan seluruh klan. Sontak setelah mendengar ceramah dari Qi Hong membuat Splendor kena mental. Diikuti semburan darah dari mulutnya. Sekali lagi Qi Hong memberitakan Xinjue menerima Proven Handle Soul. Xinjue menolak perintahnya. Dan lagi-lagi Waitian masih punya alasan agar tidak terbongkar kedoknya. Jika memiliki Master Order, kau berhak memerintahkannya. Xinjue tersenyum jahat. Dari awal, Master Order dibawa Demon King ke Provinsi Second Continent. Kalau begitu, lihatlah dengan baik, ucap Qi Hong sambil mengeluarkan Master Order.
Tanpa diduga, ternyata Ki Hong menyimpan Master Order. Untuk meyakinkan mereka bahwa ini asli, ia mengaktifkan energi terpancar hingga ke atas, membuat tekanan yang dirasakan cukup kuat. 1 bulan sebelumnya, usut punya usut, Master Order yang dimilikinya ini diberikan Yunce kepadanya. Yaps, Yunce mengarang cerita bahwa ini pemberian master yang belum pernah Yunce temui sebelumnya. Dia memintaku untuk menyerahkan ini padamu. Kembali ke cerita, dengan adanya Master Order, Shinjue tidak bisa menghindari hukumannya. Lalu tetua botak menyarankan dirinya yang melakukannya. Kemudian dia membawa Shinjue keluar, biar bisa disaksikan semua orang. Shin berpindah ke tempat arena pertandingan. Sekarang tetua botak akan melakukan proses penyaluran provennya. Sekedar info, ini semacam hipnotis. Setelah dibuka, tetua botak memberikan Ki Hong untuk memberikan pertanyaan yang perlu ditanyakan. Ia akan menarik setelah 1 dupa, agar tak mencelakai pengetahuan dari Shinjue. Namun Ki Hong menyerahkan semuanya kepada Yunce. Dengan sesuka hati, Yunce mengiyakannya. Di sini Yunce bertele-tele dengan pertanyaan tidak berbobot, seperti pernah tidur sama wanita siapa saja. Namun Shinjue mengiyakannya. Pernah tidur bersama wanita dari rumah bordil. Pertanyaan macam bodoh tidak perlu ditanyakan. Jelas-jelas Yunce sedang mengulur waktu. Agar mempercepat ke intinya, Wei Tian mengancamnya. Semakin lama pengendalian jiwa, maka semakin besar bahayanya bagi putranya. Jika ada pertanyaan bodoh yang keluar, dia akan memotong menjadi potongan kecil. Ki Hong menyuruhnya lebih kooperatif. Ia menyarankan untuk menghilangkan niatnya. Jika tidak, ia tak akan keberatan untuk mengurangi 1 orang dari kelompok tetua. Tanpa basa-basi lagi, Yunce menanyakan apakah dirinya yang sudah mengirim orang untuk membunuh Yun Xiao dan Kiki. Shinjue menjawab iya. Mereka yang sudah percaya akan hal tindak tanduk Shinjue dibuat kecewa, karena mereka mendukung orang salah. Terlihat Shinjue orang yang begitu lembut, mudah bergaul, ternyata melakukan hal kotor seperti itu. Yunce menyuruhnya menceritakan semuanya, mulai dari awal sampai akhir kepadanya. Dia menjelaskan bahwa rencananya berniat mengadu domba keluarga Yun dan keluarga Underhaven dengan cara membunuh Kiki. Namun sialnya itu digagalkan oleh Yunce. Sontak mereka tercengang dengan pengakuan Shinjue. Otak dibalik rencana semua ini yang tak lain dari keluarga He dan juga Raja Huai. Tanpa mereka sadari, ada yang keluar dari tanah menembus dada Shinjue. Penyerangan secara diam-diam dilakukan oleh Spender Neck King yang menyuruh pengawal atau Rock Dragon untuk membunuhnya. Watian yang melihat anaknya terbunuh di depan matanya, ia marah besar, segera membuat perhitungan dengannya. Terlihat Watian maju ke arah Spender Neck King, namun Rock Dragon menghentikannya, memukul mundur dengan serangannya. Itu dapat mengurungkan niatnya. Spender Neck King menyuruh untuk membunuh Yunce. Rock Dragon memang bermaksud begitu dari awal, karena semua kekacauan dan rencana yang mereka buat tidak berjalan baik. Ini disebabkan oleh Yunce. Rock Dragon berkata, meledak. Yunce sempat kebingungan dengan maksudnya. Tak disangka itu meledak. Untungnya Yunce masih sempat kabur. Rock Dragon tidak membiarkannya begitu saja. Dengan mengeluarkan beberapa batu besar ujungnya runcing, dapat menghentikan pergerakan Yunce. Namun seketika serangannya runtuh begitu saja. Itu dilakukan oleh King Hong. Ia tidak mau ada kekacauan di tempatnya, apalagi disebabkan dari keluarga lain. Yang tiba-tiba King Hong sudah berada di hadapan Rock Dragon dengan menghajarnya. Pukulan maupun tendangan yang sangat cepat membuatnya terlempar. Terlihat mereka kata-kata jika melawan King Hong yang sudah berada di ranah Spheric Mystic tingkat 5. Namun Rock Dragon masih tak menyadarinya. Ia mengira King Hong menggunakan cara rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara Rock Dragon memulai menyerang kembali. Serangannya lebih besar lagi, tapi King Hong menggunakan keterampilannya bisa menghancurkan seluruh batu besar. Tak bisa memberikan dampak apapun karena serangannya digagalkan. Tak bisa dipungkiri Rock Dragon berubah bentuk aslinya, yaitu naga. Dengan perubahan ia semakin kuat, akan tetapi masih saja dihajar King Hong dan menjeratnya dengan kingking. Dia berteriak kesakitan. Ia menekannya hingga berubah bentuk menjadi manusia. Rock Dragon tergeletak tak berdaya. King Hong mengatakan bahwa ini hanya peringatan. Jika saja mereka mengulanginya, maka ia tak segan-segan memutilasinya. Splendor masih saja tak tahu situasinya. Ia berbicara dengan nada keras. Tak tinggal diam, King Hong mengeluarkan kekuatannya dengan mengancam Splendor. Jika masih tidak pergi dalam 3 detik, maka dia akan tinggal selamanya.
Dengan tergesa-gesa sebelum Neking kabur dari situ. Kini kondisinya sudah mulai kondusif. Terlihat Heliampe situasinya tidak menguntungkan. Ia pamit undur diri dulu. Akan tetapi Yukihon menghentikan langkahnya. Ia menawarkan tetap tinggal untuk sedikit lebih lama. Namun Liampe menolaknya dengan halus. Dirinya masih ada kepentingan. Lalu Kihon berpesan kepada Liampe untuk disampaikan kepada orang itu. Masalah penyerahan Yunxiao telah dia ingat. Kemudian membiarkan Liampe pergi. Karena sempat adanya kericuhan, dengan ini kompetisi dibatalkan. Semua orang bubar setelah mendengar pengumuman dari King Hong. Sedangkan Wei-Tian meratapi kematian anaknya. Keesokan harinya, mereka saling bercengkrama satu sama lain. Mereka saling memuji keberadaan Yunce. Jika tidak, mungkin saja keluarganya sudah hancur. Lalu Yulong teringat akan sesuatu. Ia menyuruh kakaknya agar pulang dulu, memberitahu ayahnya tentang kejadian hari ini, dan membuat persiapan upacara lebih awal. Setelah itu, Yubei pamit pergi di antara Yunxiao dan Yulong ke depan. Kini tinggal mereka berdua. Saatnya Kihon berbicara empat mata. Ia masih tak mempercayai alasan Yunce. Karena itu Kihon menanyakan master order dapat dari mana. Yunce merasa ini sudah waktunya ia mengatakan sebenarnya. Dengan menghela nafas, ia bertekuk lutut di hadapan Kihon dan mengatakan, "Aku adalah putramu." Sembari mengeluarkan reincarnation mirror. Kihon yang melihatnya terkejut. Dan Yulong yang baru tiba melihat reincarnation mirror asli juga terkejut. Tak hanya itu saja, Yunce menunjukkan logo Proven Handle. Seketika Yulong pingsan. Tak berselang lama Yulong tersadar, meski masih lemas. Lalu Yunce menceritakan asal-usulnya. Nona Yulong langsung memeluk Yunce, yang dirasakan antara bahagia terharu bercampur aduk. Di situ Kihon berpura-pura sok kuat di hadapan keluarganya. Tak kuasa menahan air mata, Kihon memalingkan muka. Kemudian mereka melanjutkan mengobrol di dalam. Dan berakhir sudah video kali ini, kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Oni. Bye bye.